Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang di video saya. Buat kalian yang tidak keberatan, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya, karena subscribe dari kalian ngebikin saya semangat untuk bikin video dan upload video. Buat kalian yang mungkin nantinya terbantu atau menyukai video saya, tolong di like dulu. Untuk kalian yang tidak tertarik atau mungkin merasa bosan menonton video ini, jangan buru-buru kabur dulu. Tolong di dislike dulu sebelum kalian pergi. Dan buat kalian yang mungkin bingung dengan apa yang saya sampaikan, kalau saya ngomongnya muter-muter, silakan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar atau langsung ke IG gua di bk378_, nanti kita bisa tanya jawab di sana secara maksimal, karena kalau kurang paham saya bisa kirim foto kepada kalian. Nah, kali ini gua bakalan ngebahas aplikasi yang sebenarnya udah gua pakai cukup lama. Dan kayaknya akhir-akhir ini ada banyak yang pakai aplikasi ini dikarenakan keadaan dunia yang gak stabil, yaitu gara-gara pandemi, jadi pengeluaran jadi makin deras, tapi pemasukan mulai melambat gitu ya. Aplikasi ini kasarnya bisa dibilang aplikasi tempat orang-orang mengutang, yaitu Kredivo. Cuman saya mau disclaimer dulu sebelum kalian install atau pakai aplikasi ini, daftarlah sesuai dengan kemampuan kalian. Daftarlah sesuai data kalian yang ada, dan bijak-bijaklah dalam berhutang, karena jangan sampai kalian nggak ngebayar hutang kalian. Itu sangat-sangat berbahaya, karena nggak cuman kalian yang dirugikan, nggak cuman pihak Kredivo yang dirugikan, nanti bakalan kerabat-kerabat kalian atau kontak-kontak yang ada di HP kalian yang bakalan dirugikan. Udah banyak kasusnya, jadi berhati-hatilah dan jadi pinterlah. Nah, oke, sekarang gua tanpa panjang umur, tanpa banyak bicara, mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari si Kredivo ini. Karena bisa dibilang gue udah pakai ini kurang lebih setahun, bisa lebih lah, setahun lebih. Dan limit yang gue dapatin nggak kecil-kecil amat, dan juga nggak gede kalau dibilang gede. Cuman 10 jutaan, jadi 10 juta lebih dikit. Kebetulan ini salah satu aplikasi tempat ngutang favorit gua, karena ada beberapa kelebihan, walaupun kadang gua juga suka jengkel karena banyak kekurangannya di sana sini. Kelebihan yang pertama dari aplikasi ini adalah limitnya yang gede. Limitnya gede, tapi saya cuma dapat 10 juta, nggak apa-apa. Jadi limitnya gede, dengan untuk ngedapatin limit yang gede ini cukup gampang. Kalian cukup daftar tanpa perlu kesana kesini, cukup daftar sendiri, isi data sesuai dengan punya kalian, cukup foto selfie, foto identitas, udah bisa dapetin limitnya. Yang mana limitnya ini bisa sampai dengan 30 juta. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan yang bonafit atau kalian ngisi data gajinya gede, biasanya bisa dapat limit 30 juta. Nah, limit 30 juta ini bisa kalian pakai buat apa aja. Kelebihan nomor 2 adalah Kredivo ini sudah kerjasama dengan merchant yang online. Ada motor guys, maaf. Oke, gue lanjutin. Jadi Kredivo ini udah kerjasama dengan toko-toko online maupun offline. Kalau toko online itu misal yang gede-gede ya, ada Shopee, ada Bukalapak, ada tiket.com, ada Tokopedia juga. Nah, untuk yang offline-nya itu yang gede, saya taunya elektronik ya, ada Erafone, ada iBox. Jadi untuk handphone Android segala macam ada di Erafone. Untuk handphone flagship Apple juga ada di iBox. Kalau kalian belanja di online biasanya kalian kurang yakin kan, ini handphonenya garansinya apa? Apakah barangnya resmi atau apakah ini barangnya KW gitu ya. Kalau kalian langsung datang ke toko offline yang resmi kan kalian tidak takut akan itu ya. Kalian juga bisa langsung ngecek dan bisa ngelihat. Syukur banget Kredivo ini udah kerjasama dengan toko-toko yang gede. Jadi kayak iBox dan Erafone mereka udah kerjasama. Jadi kalau kalian pengen handphone Android yang bagus, yang asli, yang garansinya terjamin, datang aja ke Erafone gitu ya. Pakai sampai sana kalian tinggal tunjukin aja nih limitnya, terus ikutin aja prosedur dari mereka gitu. Lalu selanjutnya ada kalkulator cicilan. Nah, jadi buat kalian yang mau utang di Kredivo, kalian bisa perhitungin berapa sih bunganya dan berapa sih yang harus total dibayarin ketika nantinya kalian
memutuskan untuk menyicil suatu barang atau menghutang suatu barang. Jadi ini salah satu fitur yang gue sukain di Kredivo. Tidak seperti aplikasi-aplikasi lainnya ya. Kalau aplikasi lainnya tuh agak ribet gitu kalau kalian mengutang dan mau tahu estimasi cicilannya tuh berapa. Jadi kalau di aku laku misalnya sebutkan lah ya. Kalau kalian menyicil, kalian harus hitung manual dulu, harus check out dulu baru kelihatan berapa bulannya. Kalau di Kredivo ini ada kalkulator cicilannya, gue contohin. Misal gue mau utang 5 juta, nilai barangnya ya 5 juta rupiah. Nah, di sini ada keterangan cicilan 3 bulan, cicilan 6 bulan, cicilan 12 bulan dengan bunga flatnya itu 2,60% per bulannya. Nah, di sini kelihatan nih. Kalau 3 bulan itu per bulannya 1.796.680 rupiah. Nah, kalau ditotalin selama 3 bulan kita bayar termasuk bunga itu 5.390.000 rupiah. Jadi bunganya cuma 390.000 rupiah. Lumayan kecil ya, karena kan harganya tadi 5 juta. Selama 5 bulan kita cuma 300.090 rupiah. Bisa dibilang per bulannya itu cuma 130 ribuan rupiah. Nah, ini bakalan masuk ke kelebihan selanjutnya sih menurut saya. Kelebihan selanjutnya yaitu bunganya yang kompetitif dan dibilang relatif lebih kecil dibanding aplikasi yang lain. Bunga aplikasi Kredivo ini cuma 2,60%. Kalau aplikasi yang lain itu ada yang sampai dengan 3%. Aplikasi lain juga biasanya mungkin bunganya 2,6 atau 2,7, tapi biaya layanan yang dibebankan kepada kalian itu lebih besar. Itu menurut pengalaman saya. Saya juga pernah pakai aplikasi pinjam uang. Bukan pakai sih, saya cuma nyoba daftar aja, terus berhasil dan saya coba lihat simulasinya. Jadi saya minjem 2 juta misalnya di aplikasi tersebut. Nah, nanti yang cair itu nggak full 2 juta. Jadi kalian dipotong biaya admin senilai 200.000. Jadi yang cair hanya 1.800.000. Kemudian kalau kalian cicil selama 3 bulan, total yang kalian bayarkan itu 3 juta lebih. Jadi bunganya bukan main ya. Jadi 1 juta lebih, hampir 4 juta malah kalau ditotalin semuanya. Jadi Kredivo ini termasuk yang saya saranin ke kalian karena dari segi hitung-hitungan bunga dia lebih kecil. Jadi kalian nggak rugi sih dibanding aplikasi yang lain. Selanjutnya ya, selain bunganya lebih kecil, aplikasi ini tanpa perlu DP saat kalian melakukan cicilan. Mungkin kalian udah sering atau ada beberapa teman kalian yang melakukan cicilan di toko offline, misalnya di mall-mall atau di toko-toko handphone pinggir jalan. Pasti kalian udah kenal yang namanya seperti misal Home Credit atau Credit Plus yang seperti itu ya. Biasanya kalau kalian mau kreditin barang pakai jasa mereka harus ada uang yang didaftarin ya, minimal biaya administrasi. Tapi lebih seringnya kalau kalian pengguna baru itu kalian harus DP, atau kalau lagi nggak promo kalian harus DP. DP-nya itu biasanya lumayan gede juga, jadi sekitar 20% dari harga barang. Bayangin kalau kalian utang ngambil handphone misalnya harganya 7 juta, ya DP-nya 20% berapa, hitung aja gitu. Tapi kalau Kredivo ini udah bunganya kecil. Saat kalian melakukan check out barang, baik di online shop seperti Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee, kalian nggak ditagih DP sama sekali. Ya memang per bulannya jadi lebih besar ya, tapi ini sangat-sangat membantu buat saya atau kalian yang lagi kepepet pengen beli barang tapi duitnya nggak ada. Atau mungkin ada duitnya, tapi duitnya dialihin ke barang yang lain. Jadi kalian cukup langsung check out aja, selama limit kalian masih cukup, limit yang gede tadi, kalian bisa dapetin barangnya. Bulan depan tinggal kalian bayar, bunganya juga lebih kecil gitu ya. Kemudian selanjutnya kelebihannya yang selanjutnya itu integrasi yang cukup baik di aplikasi Tokopedia, Bukalapak, dan Tiket.com. Kalau kalian sering belanja di 3 aplikasi tersebut, kalian bisa manfaatin zero checkout atau zero click out, saya lupa. Pokoknya ketika kalian pakai 3 aplikasi itu, normalnya kalian harus masukin nomor telepon dan password, lalu ada konfirmasi melalui SMS ya. Tapi kalau kalian aktifkan fitur ini, kalian belanja tidak perlu lagi memasukkan password dan kata sandi kalian. Jadi langsung chat out aja udah selesai. Saya sih nggak pakai aplikasi ini karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan gitu. Kemudian kelebihan selanjutnya, baru-baru ini dikeluarin sama Kredivo, saya kurang tahu kapan dikuranginnya. Ada namanya fitur skor kredit. Fitur skor kredit ini fungsinya untuk melihat seberapa bagus sih skor kalian itu ketika memakai aplikasi ini. Nah, skornya itu diukur dari A+ sampai dengan F. Jadi yang tertinggi itu A+. Kalau misal kalian setiap minjem duit atau beli barang atau kredit, kalian bayarnya tepat waktu gitu ya.
Nah, kalian bisa dapat A+ tuh. Keuntungan atau benefitnya adalah ketika kalian dapat predikat A+ ini, kalian bakalan mudah tuh buat naikin limit, dan ketika melakukan transaksi besar, kalian bisa lebih gampang di approve-nya. Jangan salah, walaupun limit kalian besar, kalau skor kredit kalian jelek, kalian bisa aja ketika check out barang itu nggak di-approve atau ditolak. Misal limit kalian 10 juta dan kalian mau transaksi barang 70% dari limit kalian, misal mau transaksi 7 sampai dengan 8 juta. Kemungkinan di-approve-nya bakalan kecil kalau skor kredit kalian itu jelek, atau mungkin di angka E atau F itu jelek ya. Yang bagus itu A+. Kebetulan saya dapatnya A. Nah, yang terakhir, kelebihan terakhir yang menurut saya juga ini berguna banget. Jadi Kredivo ini memiliki kartu fisik. Jadi kalau kalian pernah lihat kartu debit yang kotak itu atau kartu kredit, jadi Kredivo punya kartu yang seperti ini. Nggak cuman bank aja yang ngeluarin kartu kredit. Gilanya Kredivo ini ngeluarin kartu kredit yang bisa kalian pakai di mana aja. Di mana aja dengan catatan semua toko yang punya mesin edisi ada gambar GPN-nya. Ini logo yang dikeluarin resmi sama pemerintah. Jadi semua mesin edisi yang ada logo GPN-nya, kalian bisa transaksi pakai kartu Kredivo ini, dan kalian bisa pilih tenornya sesuai dengan limit yang kalian punya dan sesuai tenor yang kalian punya. Jadi kalian bisa pilih mau bayar full payment di akhir bulan, atau mau bayar 3 bulan atau 6 bulan atau 12 bulan sekalipun gitu ya. Dan hebatnya, kalau kalian pernah punya kartu kredit, ada biaya tahunan 300.000 selama setahun yang harus kalian bayarin. Kalau untuk Kredivo ini sih belum ada kabar-kabarnya. Kemungkinan nggak tahu juga sih. Tapi untuk sekarang kalian tidak dibebani biaya itu ya, biaya yang per tahun itu. Jadi kalian bisa ya bunga lebih kecil, terus lebih hemat juga tiap tahunnya nggak ditagih. Kemudian untuk saat ini sih kartu Kredivo belum disebarluaskan untuk khalayak umum. Jadi untuk pengguna-pengguna tertentu aja yang udah bisa dapetin kartu Kredivo ini. Kalau kalian pengen lihat gimana bentuknya, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya yang udah ngebahas tentang si kartu Kredivo ini. Oke, selanjutnya kita bakalan ngebahas kekurangannya. Kekurangan yang gue rasain saat pakai aplikasi ini hanya berputar-putar di masalah limit aja. Jadi kalau kalian punya limit 10 juta, itu nanti bakalan terbagi antara limit 3 bulan, 6 bulan, dan limit 12 bulan. Oh ya, satu lagi ada 4 limitnya. Ada yang 1 bulan, ada 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Masalah terbesarnya adalah kalau kalian pakai limitnya di 1 bulan, misal kalian belanja, terus kalian pakai 1 bulan sesuai limitnya habis, maka limit di 3, 6, dan 12 juga bakalan ikut turun. Jadi kalau aplikasi lain itu, kalau kalian punya duit limit 10 juta, kalau kalian pakai 2 juta, ya sisanya masih 8 juta limit kalian yang bisa kalian pakai buat belanjain. Tapi Kredivo ini beda. Kalau kalian yang 3 bulan itu kalian pakai 2 juta, maka di limit 6 dan 12 bulan itu nggak sisa 8 juta. Ada hitungannya sendiri, bisa lebih rendah. Saya keselnya di situ. Terus Kredivo juga ngasih pinjaman duit ya, ada pinjaman mini namanya, pinjaman tunai kalau nggak salah. Nah, ketika kalian melakukan pinjaman, limit kalian juga ikutan berkurang. Kalau aplikasi yang lain, misal aku sebutkan lah ya, dia ada limit buat belanja, ada limit buat ngutang. Jadi kalau kalian ngutang duit di aku, ya limit belanjanya nggak kepake, utuh 10 juta, limit yang 10 juta tadi. Kalau di Kredivo beda lagi hitungannya. Terus limitnya juga saling terkoneksi. Jadi kalau kalian punya limit 10 juta, kalian pakai 2 juta gitu ya. Ketika kalian bayar per bulan misal 500.000, nggak serta-merta limit yang tersisa itu nambah 500.000. Nggak gitu hitungannya. Ada hitungan tersendiri oleh Kredivonya. Kalau udah lunas, baru nambah semuanya. Tapi kalau belum lunas, nggak semuanya nambah. Gini contohnya, kalau di aplikasi lain, anggap saja aku, kalau kalian punya limit 10 juta, lalu kalian pakai 2 juta, ketika kalian bayar 500.000, maka limitnya nambah 500.000. Jadi misal kalian punya limit 10 juta di aku, kalian pakai 2 juta, tinggal 8 juta limitnya. Nah, ketika kalian bayar cicilan pertama 500.000, limit yang 8 juta tadi otomatis bertambah jadi 8.500.000. Begitu pula ketika kalian bayar selanjutnya lagi 500.000, limit kalian akan bertambah jadi 9 juta. Tapi di Kredivo tidak berlaku aturan itu. Gitu. Saya juga nggak paham ini aturannya gimana, dan saya belum research ya ini gimana perhitungannya. Nanti kalau saya udah cari, saya bakalan update. Sebenarnya bagus sih, apa yang dilakukan Kredivo itu bagus. Jadi kita bisa menahan hasrat untuk mengutang, menyicil barang, dan itu menghindari Kredivo dari yang namanya untuk kita membayar sesuai dengan kemampuan kita gitu. Cuman ya kadang kesel aja sih, karena saya termasuk orang yang rajin ngebayar. Untuk sementara itu dulu yang bisa gue sampein. Nanti kalau ada tambahan, gue bakalan taruh di kolom komentar atau deskripsi. Buat kalian yang mau nanya-nanya, silahkan langsung taruh di bawah di kolom komentar, atau langsung ke IG gue di BK378
88_. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih udah ngedengerin sampai sini. See you next time di video selanjutnya. Thank you.